Berbicara persiapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, tentunya sudah dilakukan jauh hari oleh PSSI. Mulai dari pemanggilan pemain terbaik dan venue tempat digelarnya laga akbar tersebut, terbaru PSSI sudah menaturalisasi pemain anyar Kevin Dykes berbarengan dengan Noah Leautomu dan Estela Laupati. Punggawa Garuda akan berjuang demi menjemput asa ke Piala Dunia 2026 dengan melawan dua tim langganan Piala Dunia Jepang dan Arab Saudi pada November ini. Memang perjalanan tim Merah Putih tak akan gampang, maka dari itu kedatangan Kevin Dykes dipercaya akan menambah kekokohan lini belakang timnas Indonesia. Sebelumnya kehadiran Kevin Dykes ke timnas Indonesia seakan banyak yang ingin menghalanginya. Ya, saat itu ketika menjalani sidang di gedung DPR, beberapa anggota DPR melayangkan sindiran sinis kepada para pemain keturunan yang dinaturalisasi. Mereka beranggapan bahwa pemain blasteran ini akan mematikan semangat dari pemain lokalan. Sontak aja pernyataan itu bikin supporter geram. Lawang itu bertentangan dengan program Erick Thohir dan Pak Presiden Prabowo yang menginginkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Bahkan pengamat sepak bola tanah air Akmal Marhali juga menyebutkan tingkat kepuasan supporter terhadap perkembangan timnas Indonesia adalah 94%. Tentu itu karena Pak Erick Thohir selaku ketum PSSI yang melakukan banyak terobosan baru, salah satunya lewat program naturalisasi ini. Buat yang masih kontra sama program ini, tolong dong pasang otaknya dulu. PSSI sejatinya dalam menaturalisasi pemain tentunya tak sembarangan pilih. Pemain yang dipilih tentunya sudah memiliki kualitas dan juga jiwa nasionalisme yang tinggi. PSSI juga nggak ngiming-ngimingin uang untuk membela tanah air Indonesia. Dengan beradanya pemain keturunan yang berlaga di Liga Top Eropa, secara nggak langsung mereka juga mengharumkan nama Indonesia di dunia. Selain itu, mereka juga berjasa banget buat prestasi Garuda di kancah internasional. Sebut aja, pertama kalinya lolos ke babak knockout Piala Asia Senior, lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan, dan hampir lolos ke Olimpiade 2024. Pada tahun ini saja, timnas sukses menorehkan prestasi dengan lolosnya 3 kategori U17, U20, dan senior ke Piala Asia. Bahkan timnas Indonesia hampir sejajar dengan 8 negara besar di Asia lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, Uzbekistan, dan lain-lain. Tentu dengan prestasi timnas tersebut bisa menarik perhatian pemain keturunan top lainnya, apalagi Pak Menpora Dito Aryo Tejo telah menyebut bahwa naturalisasi Kevin Dykes bukanlah yang terakhir dilakukan oleh PSSI. Kembali ke Kevin Dykes yang berhasil dinaturalisasi oleh PSSI setelah banyak drama yang menghampirinya. Kedatangannya tentu sangat dinantikan oleh para supporter timnas Indonesia. Kita pasti berharap pemain Copenhagen itu bisa cepat debut saat melawan tim sekuat Jepang dan Arab Saudi, sebab sejatinya naturalisasi Kevin dipercepat karena keadaan yang sangat urgent. Satu pemain andalan Sintayong yakni Miss Gilgas mengalami cedera saat membela klubnya FC Twente pada 2 November lalu. Pemain 23 tahun itu mengalami cedera hamstring dan dikabarkan oleh Erick Thohir kemungkinan besar sang pemain tidak bisa berlaga kala melawan Jepang dan Arab Saudi. Miss pun diketahui juga tak diikutsertakan pelatihnya untuk melawan OGC Nice pada 8 November kemarin. Tapi kini supporter Garuda nampaknya sudah bisa bernafas lega sebab terbaru pelatih FC Twente Joseph Oosting menargetkan sang bek untuk bisa berlaga di laga FC Twente terdekat. Bahkan dalam laporan media lokal Belanda The Tukers mengabarkan Miss Gilgas sudah berlatih secara individu bersama rekan setimnya Sam Steyn. Setelah kita dibuat senang karena proses naturalisasi Kevin Dykes udah selesai, namun masih ada tetangga kita yang sirik dengan keadaan timnas kita saat ini. Ya, tak lain dan tak bukan, tetangga berisik itu yakni supporter Malaysia. Melalui akun sosial media X, akun bernama Ultras Kurva Selatan mengkritik habis proses naturalisasi dari Kevin Dykes. Akun itu juga menyindir pengalaman Kevin Dykes main di Liga Champions karena timnas Malaysia juga memiliki Dayan Kos yang juga pernah mentas di Liga Champions. Adeh, kalau iri ya bilang dong. Nggak inget ya kalian, udah di PHP-in sama pemain keturunan kalian sendiri. Bahkan ya ada pemain keturunan Malaysia yang justru malah pengen main di Indonesia.
Selain menyindir proses naturalisasi dari Kevin Dijk, supporter Harimau Malaya juga kerap menyindir apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Seperti di awal tahun lalu, di mana skuad Garuda saat menjalani laga Piala Asia, mereka menyebut timnas kita merupakan timnas naturalisasi karena banyaknya pemain keturunan di skuad asuhan Sintayong. Ya emang gak salah sih, tapi kalau dilihat dengan seksama, mereka masih ada wajah Indo-Indonya karena emang masih ada darah Indonesianya. Supporter Malaysia kayaknya nggak ngaca kali ya, padahal skuad mereka aja paling banyak menggunakan pemain naturalisasi yang nggak punya darah Malaysianya sama sekali. Hadeh. Gitu aja skuad yang saat itu diasuh oleh Kim Pan-gon juga finish di peringkat paling buncit dengan mengoleksi 1 poin, berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang sukses lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Walaupun timnas Indonesia udah terbukti lebih baik daripada timnas Malaysia, supporternya pun seakan tak terima dengan kenyataan ini. Mereka menyindir skuad Garuda yang belum pernah memiliki gelar Piala AFF sejak pertama kali bergulir pada 1996 silam. Padahal prestasi pasukan Sintayong belakangan ini sangat membanggakan, bahkan melebihi rival-rivalnya di ASEAN. Salah satunya yakni lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Meski demikian, ledekan terhadap timnas Indonesia yang belum pernah meraih Piala AFF terus dikeluarkan oleh para supporter Malaysia. Hal ini disampaikan oleh salah satu akun X Malaysia yang kerap membahas sepak bola Harimau Malaya dan ASEAN, yakni OneFootballMy. Awalnya akun @gilabola_ina membagikan sebuah foto yang menyebut hanya ada 9 tim yang lolos ke Piala Asia U20 2025 dan juga Piala Asia 2027. Kemudian akun OneFootballMy menyindir timnas Indonesia yang belum memiliki satu pun trofi di Piala AFF. Tweet tersebut lantas membuat netizen Indonesia berang hingga menyindir timnas Malaysia yang tidak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu hal tersebut sejatinya sudah biasa dilakukan oleh antar supporter rival serumpun ini, terutama saling mengejek di media sosial. Namun demikian, jika bertemu pun kedua belah pihak fine-fine aja, gak ada yang perlu ditakuti. Kalau nonton di stadion pun juga aman-aman aja kok. Bukan seperti pihak Bahrain yang ketakutan bertandang ke Indonesia karena ulah elemen timnasnya saat menjamu Garuda di Bahrain bulan lalu.